Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran administrasi humas dan keprotokolan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang dasar-dasar dari humas atau hubungan masyarakat. Nah, humas sendiri juga kadang disebut dengan public relation. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran ini. Nah, setelah mempelajari ini, nanti teman-teman semua diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari humas. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi fungsi dan juga tugas dari humas atau hubungan masyarakat, serta dapat menyebutkan macam kegiatan humas internal maupun eksternal. Selanjutnya juga dapat menunjukkan contoh kegiatan humas dalam organisasi ataupun perusahaan. Sebelum kita lanjut untuk pelajaran berikutnya, saya ingin nih teman-teman semua untuk mengerjakan pretest yang telah tersedia di barcode tersebut. Nah, untuk itu teman-teman bisa men-scan barcode yang ada untuk mengerjakan kuis yang ada di pretest tersebut. Nah, nantinya dengan pengerjaan pretest ini saya jadi paham nih kira-kira untuk kemampuan teman-teman itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman mengerjakan tentang pretest tadi, di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar dari humas. Yang pertama tentang pengertian dari humas itu sendiri. Nah, humas merupakan kegiatan memikirkan, merencanakan, dan juga mencurahkan daya untuk membangun dan juga menjaga saling pengertian antara organisasi dan juga publiknya. Nah, tujuan utama dari adanya humas di sini adalah membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Nah, artinya humas di sini bukan hanya soal menyebarkan informasi, tapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan juga masyarakat. Nah, tadi juga telah disebutkan bahwa tujuan dari adanya humas adalah menciptakan citra positif dan kepercayaan publik yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan ataupun organisasi. Di sini saya juga memaparkan definisi humas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jesse Siddell bahwa humas sendiri merupakan proses berkelanjutan untuk memperoleh goodwill dan juga pengertian publik. Yang selanjutnya, menurut W. Emerson bahwa humas merupakan penyesuaian kebijakan perusahaan dengan kepentingan publik untuk memperoleh suatu kepercayaan. Jadi kebijakan di perusahaan tersebut disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan publik demi memperoleh kepercayaan. Yang selanjutnya menurut Glenn dan juga Denny, di sini diartikan bahwa humas memiliki fungsi manajemen yang melibatkan kebijakan dan juga tindakan organisasi demi perhatian publik. Oke, selanjutnya di sini kita juga akan belajar mengenai fungsi dari hubungan masyarakat. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Nah, memberikan penerangan di sini adalah kita memberikan informasi kepada masyarakat agar publik tahu dan paham tentang kegiatan di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah melakukan persuasi untuk mengubah sikap masyarakat. Nah, maksud dari melakukan persuasi yakni membujuk atau mempengaruhi masyarakat agar mendukung kegiatan ataupun kebijakan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengintegrasikan sikap lembaga dan publik agar selaras. Nah, di sini artinya mencari titik temu agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun konflik ke belakangnya. Oke, yang selanjutnya mengenai pembagian dari kegiatan humas. Nah, di sini kegiatan humas itu terbagi menjadi dua besar. Yang pertama humas internal dan juga yang kedua ada humas eksternal. Nah, humas internal di sini dilakukan di dalam organisasi. Misalnya membuat buletin karyawan, rapat internal, atau komunikasi antara pimpinan dan juga staf. Nah, tujuannya adalah menjaga hubungan harmonis antar pegawai agar kerjasama tetap kuat. Yang selanjutnya adalah humas eksternal. Nah, humas eksternal ini dilakukan dengan pihak luar seperti media, masyarakat, pemerintah, pelanggan, ataupun juga komunitas.
Nah, contohnya adalah konferensi pers, pameran, atau publikasi media. Nah, tujuan dari adanya humas eksternal di sini adalah membentuk citra baik suatu organisasi di mata publik. Nah, selanjutnya di sini mengenai macam dari kegiatan humas. Yang pertama ada melobi atau menjalin hubungan dengan pihak penting. Yang selanjutnya adalah berbicara di depan publik. Yang selanjutnya mengenai menyelenggarakan acara. Yang selanjutnya menulis dan menyebarkan pernyataan tertulis. Yang selanjutnya adalah membangun citra atau image. Tentu di sini membangun image yang baik suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada sosialisasi dan edukasi publik. Yang terakhir adalah menciptakan empati dan juga penerimaan masyarakat. Oke, yang selanjutnya mengenai tugas utama seorang humas. Yang pertama ada menganalisis dan menafsirkan perilaku publik. Nah, menganalisis perilaku publik ini adalah bagaimana sih kita menilai pandangan masyarakat terhadap organisasi kita. Yang selanjutnya adalah menyusun rekomendasi bagi kebijakan organisasi. Nah, di sini itu disusun berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah menyelaraskan kepentingan organisasi dengan publik. Di sini adalah kepentingan-kepentingan yang ada di situ disesuaikan atau diselaraskan dengan kepentingan yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi program yang berhubungan dengan publik. Nah, hal ini dilakukan agar selalu sesuai dengan kebutuhan publik. Nah, tugas ini menunjukkan bahwa humas tidak hanya bekerja di lapangan saja, tapi juga berperan dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan contoh nyata dari adanya humas atau hubungan masyarakat. Yang pertama di sini saya memberikan contoh ketika di sekolah. Nah, di sini humas ketika di sekolah itu berperan sebagai mengatur konferensi pers kegiatan sekolah. Yang selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti dinas pendidikan ataupun sponsor kegiatan. Jadi humas di sini juga mengatur kerjasama dengan pihak-pihak di sekitar sekolah. Yang selanjutnya adalah contoh nyata humas di perusahaan. Yang pertama adalah mengatur komunikasi krisis. Nah, di mana komunikasi krisis di sini berguna untuk menjaga reputasi perusahaan agar selalu baik di depan publik. Yang selanjutnya adalah menjaga hubungan positif dengan pelanggan di media sosial. Belajar mengenai banyak hal ya tadi, dari pengertian, terus contoh nyata kegiatan humas, terus tugas dari humas, terus macam-macam kegiatan humas, terus tadi juga ada pembagian dari kegiatan humas baik internal maupun eksternal. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengerjakan post-test yang telah disediakan. Diharapkan teman-teman nanti dapat mengerjakan dengan baik karena di sini sebagai pengukur nih teman-teman sudah paham seberapa paham nih teman-teman dari materi yang telah dipaparkan tadi. Nah, untuk waktu pengerjaan post-test ini kurang lebih selama 15 menit. Teman-teman boleh mulai langsung mengerjakan dari sekarang. Oke teman-teman, dari pemaparan tadi kan teman-teman juga sudah mengerjakan post-test yang telah tersedia. Nah, mungkin dari pemaparan materi yang saya sampaikan ada yang kurang jelas. Nanti teman-teman bisa ditanyakan ya untuk materi di bagian mana sih yang kurang jelas, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang dasar-dasar dari hubungan masyarakat, di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari materi dasar-dasar hubungan masyarakat. Nah, humas adalah kegiatan yang membangun dan juga menjaga hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Fungsi dari humas utamanya adalah memberikan informasi, melakukan persuasi, dan juga menyatukan kepentingan antara organisasi dan juga masyarakat. Nah, kegiatan humas terbagi menjadi dua, yakni internal di dalam organisasi dan juga eksternal dengan pihak luar.
Tujuan dari adanya humas di sini adalah menciptakan citra positif, kepercayaan publik, dan juga hubungan yang harmonis antara organisasi dan juga masyarakat. Baik, tak terasa, materi yang telah saya sampaikan sudah berakhir. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, saya mohon maaf. Nah, diharapkan dari penyampaian materi tadi, teman-teman jadi lebih paham tentang dasar-dasar hubungan masyarakat. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.